DPRD Kabupaten Madiun menggelar sidang paripurna di gedung DPRD Kabupaten Madiun, Jawa Timur pada hari Senin 4 November 2024. Sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Ferry Sudarsono, mengagendakan pembacaan pemandangan umum fraksi terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Madiun tahun anggaran 2025. Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Ferry Sudarsono itu dihadiri pejabat Bupati Madiun Tontro Pahlawanto, pimpinan DPRD dan anggota Dewan DPRD Kabupaten Madiun. Selain itu, hadir Forkompinda, PJ Sekda Sodik Heri Purnomo, para asisten Sekda, staf ahli Bupati, Direktur BUMN, BUMD, dan pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD. 7 fraksi yang menyampaikan pandangan umumnya yakni fraksi Golkar Nuraini Rakyat, fraksi PDIP, fraksi PKB, fraksi Demokrat, fraksi Gerindra, fraksi Nasdem, dan fraksi PKS. Pemandangan umum fraksi Golkar Nuraini Rakyat yang dibacakan oleh Ketua fraksi Golkar Nuraini Rakyat Mas Hudi meminta agar Pemkab Madiun memprioritaskan tahun anggaran 2025 pembangunan proyek jembatan Desa Klumutan, Kecamatan Saraden, dan berkelanjutan penerangan jalan umum atau PJU, program KPBU. Sementara, pemandangan umum fraksi PDIP yang dibacakan Ketua fraksi PDIP Budi Wahono mendorong Pemkab Madiun lebih berupaya memaksimalkan dalam penyerapan PAD. Hal itu dapat dilakukan dengan penerapan digitalisasi semua sektor PAD dan pemutakhiran data PPB P2 untuk terus dilanjutkan dan dipercepat waktunya. Sedangkan Ketua fraksi PKB Wahyu Widayat dan juru bicara fraksi Demokrat Hari Puryadi dalam pemandangan umum fraksinya meminta penjelasan dan penjabaran penggunaan APBD di setiap pos. Salah satunya terhadap 9 program skala prioritas dari sisi pembangunan karakter masyarakat yang berbasis budi pekerti luhur dan berintegrasi. Pemandangan umum fraksi Gerindra yang dibacakan Guntur Setiono menyatakan APBD Kabupaten Madiun harus menjadi instrumen penting dalam mewujudkan keadilan sosial, meningkatkan pendapatan daerah, serta harus berlangsung bisa dirasakan oleh masyarakat. Untuk pemandangan umum fraksi Nasdem yang disampaikan Gunawan Prastiono menyoroti penganggaran Silpa untuk dikaji ulang secara cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun 2024. Hal itu perlu dilakukan untuk mencukupi kekurangan anggaran belanja di tahun 2025 terhadap kebutuhan skala prioritas. Terakhir, pemandangan umum fraksi PKS yang dibacakan Sri Puji Hardianingsih menyampaikan adanya penurunan alokasi transfer ke daerah dan data desa. Pasalnya, penurunan transfer dana desa akan berdampak langsung pada pembangunan di desa. 1. Bidang pendapatan. Dana desa mengalami penurunan sebesar Rp977.708.000. Mohon dijelaskan apakah penurunan ini berlaku secara nasional ataukah hanya di Kabupaten Madiun saja. Kami mengharapkan agar pemerintah daerah selalu berkoordinasi dan pemerintah pusat agar tahun depan dana desa bisa mengalami kenaikan. 2. Dana insentif fiskal mengalami penurunan sebesar Rp611.031.000. Mohon dijelaskan indikator apa yang menyebabkan dana tersebut mengalami penurunan. Kami mengharapkan agar semua OPD bekerja semaksimal mungkin agar capaian-capaian kinerjanya sesuai dengan kinerja yang sudah ditetapkan agar perolehan dana insentif fiskal bisa diterima lebih besar guna menunjang pembangunan di Kabupaten Madiun. 1. Pedoman penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2025 telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Dengan adanya pedoman ini diharapkan pemerintah daerah dapat menyusun anggaran yang sesuai dengan kebijakan nasional dan kebutuhan lokal atau daerah. Beberapa hal yang penting diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini adalah: A. Sinkronisasi kebijakan. Pedoman ini menekankan perlunya sinkronisasi antara kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk memastikan efektivitas pembangunan. Menurut pandangan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, belanja operasi yang direncanakan itu terlalu besar. Mohon penjelasan. 3. Belanja modal yang direncanakan sebesar Rp2.297.231.258. Apakah ini sudah sesuai dengan nilai kebutuhan yang realistis? Menurut pandangan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa,
M. Alwi, Trans TV, mengabarkan.